Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Robbana Quranic Doa Series. Alhamdulillah sekarang kita di malam-malam terakhir menuju penghabisan bulan suci Ramadan kan? Ya, insya Allah. Ini menjadi muhasabah diri, sudah dapat apa di bulan suci Ramadan mungkin Kang ya. Mungkin menurut Kang Faisal ada, sebelum kita lanjut nih ke tema, ada pesan-pesan ya Kang untuk kita yang sedang berada di beberapa hari lagi menuju penghabisan bulan suci Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Nah, ya memang di 10 hari terakhir ini kan mungkin istilahnya ini detik-detik yang berlari ya. Betul. Karena Ramadan itu berkaitan dengan waktu, dengan keterbatasan yang ada. Jangan sampai menyesal gitu. Jangan sampai nanti jangan sampai tidak ada penyesalan sama sekali. Waduh, iya. Itu lebih ngeri. Maksudnya flat aja gitu, beres Ramadan, semua amal ya udah puasa basic gitu ya. Sayang sih kalau nggak maksimalis gitu. Jadi saran saya, teman-teman, saya yakin ada yang sibuk mungkin ya, ada yang sibuk di pekerjaannya, deadline, atau hal-hal lain yang mungkin 10 hari terakhir ini jadi kurang maksimal secara ibadah. Mungkin saya titip tetap saja lanjutkan amanah yang mungkin tidak bisa ditinggalkan itu, tapi untuk ibadah di fardunya dimaksimalkan untuk berjamaah minimal. Kalau untuk laki-laki ya, atau on time. Sunnahnya di minimal baca Quran, gitu ya. Terus kalau ada harta tetap sedekahkan, khususnya di malam-malam terakhir ya, di malam-malam. Khususnya dilakukan di malam hari karena bisa jadi itu Lailatul Qadar. Kalau kita sedekah kan sekarang bisa pakai M-Banking, kita misalnya lagi itikaf atau lagi di rumah atau di mana, pakai M-Banking, transfer di hal-hal yang strategis ya, mangga cari aja. Kita sengaja mencari itu beda loh ini betul. Pahalanya. Cari sengaja misalkan di Las Darul Hikam, itu banyak sekali pilihan-pilihan sedekahnya tuh di Las Darul Hikam. Ya teman-teman bisa buka Instagram Las Darul Hikam, buat join sedekah di campaign yang mana. Nah itu luar biasa. Maksudnya mungkin amalan yang strategis, namun mungkin belum orang lain ini ya bisa tahu atau bisa maksimalkan. Ya terus juga di malam harinya tilawah sempatkan sebelum tidur minimal, dan juga tarawih ya, itu basicnya lah itu gitu. Kalau enggak pas malam sebelum sahur ya tahajud. Itu sih teman-teman. Mungkin bisa kita ambil kesimpulan, coba teman-teman kalaupun misalkan sholat ya jamaah lah gitu. Kemudian kalaupun misalkan nggak punya waktu ya sempatkanlah 1 menit 2 menit kayaknya cukup ya Kang ya. Kalaupun misalkan benar-benar sibuk ya kita hitung ya 1 menit 2 menit tilawah beberapa ayat lah gitu, atau mungkin setengah halaman sudah cukup, gak perlu banyak-banyak. Kalau memang waktunya ya betul. Kalau misalkan waktunya sibuk sempit ya mungkin ada, menurut saya pas jam-jam istirahat lah gitu ambil. Ya syukur-syukur sampai setengah jam kan. Atau ba'da sholat. Nah betul, setiap ba'da sholat mungkin ya 3 ayat 4 ayat kayaknya luar biasa. Iya, apalagi kalau mau maksimalis ya dengan target-target tertentu. Misalkan di 10 hari terakhir ini bisa nggak hatam. Kalau yang belum sebelumnya masih jauh dari hatam, dihatamkan. Yang sudah hatam mau hatam lagi silahkan. Jadi jangan sampai ada penyesalan, karena mindset yang perlu kita bangun adalah Ramadan ini kan obralnya pahala ya. Betul. Itu aja. Jadi Syawal tuh udah beda lagi nanti. Sama kayak kita ngeburu diskon. Diskonnya tanggal 11 sampai 12, tanggal 13 sudah nggak bisa diskon, ya udah kembali lagi ke harga normal. Bahkan kalau masalah diskonan kita buru-buru Kang ya. Ini lagi murah ini. Kan? Ini loh diskon pahala gitu. Mungkin bisa dibilang bukan diskon lagi, ini mau promo ya Kang. Promo iya. Kemarin saya lihat ini di Jogja Kepatihan, di beberapa tempat-tempat ini belanja. Udah ngeri banget sih, penuh banget itu. Saya doanya sih ya Allah semoga ramainya masjid juga bisa berdasarkan seperti ini. Amin, ya kita biar ramai-ramai gitu untuk itikaf, untuk maksimalkan akhir-akhir bulan Ramadan. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah ini Kang, berhubung tentang 10 hari terakhir dan juga pasti ada janji-janji Allah yang ada di sana. Mungkin dijelaskan juga sama Rasul-Rasul, kemudian sama nabi-nabi yang lain terkait keimanan kita kepada Allah yang kuat. Allah akan kasih janji-janjinya gitu. Mungkin
bisa Kang Faisal bahas terkait tema kali ini yang terkait janji-janji Allah khususnya yang memang dijelaskan oleh para nabi kepada kita. Yang ini itu kalau nggak salah kita mau bahas tentang Quran surat Ali Imran ayat 104. Nah, mungkin bisa Kang Faisal coba jelaskan Kang. Ya, jadi di Al-Baqarah 194 itu memang rada. Mohon maaf Kang, Ali Imran. Ali Imran 194. Tadi saya bilang apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna. Iya, Ya, di Ali Imran 194 itu memang rangkaian ayat sampai Al-Baqarah Ali Imran ayat terakhir itu memang yang suka Nabi SAW baca setelah bangun tidur. Itu tuh ayat-ayat yang direkomendasikan Nabi dibaca setelah bangun tidur. Dan ya kalau teman-teman sering dengerin yang Al-Baqarah ayat terakhir, menarik juga sebenarnya di Ali Imran ayat terakhir juga gitu. Dan sama, saya tuh senangnya tuh ditutup dengan doa-doa juga di situ. Al-Baqarah ayat terakhir kan kemarin di 286 ya, Rabbana la tu'akhidna sampai akhir itu kan, yang dimulai dengan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sebenarnya kalau ditarik ke atasnya lagi ada lillahi ma fis samawati wal ard itu ya, sampai akhir. Intinya tuh rangkaian yang indah gitu ya. Dan sangat bagus untuk dibaca maupun dipelajari. Begitu juga di Ali Imran ini. Nah, di Ali Imran ini yang mau kita highlight teman-teman adalah tentang doa, bagaimana kita meminta kepada Allah apa yang tadi ngomongin janji ya. Apa yang telah Allah janjikan lewat lisan-lisan para nabi. Nah, jadi gini. Kita itu semangat beramal untuk meluruskan niat ikhlas itu salah satunya bisa dengan cara kita tahu fadilah dari amal tersebut. Ya, contoh misalkan kita semangat 2 rakaat sebelum subuh, apa motivasinya? Kalau nggak salah sih Kang ya, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kan hadis Nabi SAW. Artinya itu pun yang dijanjikan oleh Allah lewat lisan Nabi. Iya betul. Gitu ya. Makanya kita jadi semangat. Kan kita jadi membayangkan apa sih yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita definisikan dulu apa sih isi dunia itu. Bahkan mungkin banyak orang-orang yang mengejar dunia ya gara-gara keindahannya itu, apalagi ini lebih baik daripada dunia yang sisa. Kayak misalnya orang kerja pengen nabung buat beli mobil. Orang kerja buat nabung beli rumah. Kan mobil itu keindahan, target yang ingin dicapai. Kalau udah dapat ya senang banget pasti. Sebenarnya betul. Konsep dunia seperti itu, gitu ya. Bagaimana dunia bekerja gitu, kita berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Betul. Mau dapat rumah, mau haji, mau umroh, mau apapun gitu ya, mendapatkan beli sesuatu, handphone, kamera atau apalah yang diinginkan gitu ya. Tapi itu nggak ada apa-apanya dari apa yang Allah janjikan lewat 2 rakaat sebelum subuh. Gitu. Misalkan kita lihat ada rumah bagus ya, misalkan di Bandung di Sumarekon gitu ya, bagus ya rumahnya gitu ya, kan lebih bagus kalau punya kompleknya. Di atas langit ada langit ini. Betul. Terus di atas kompleknya lebih keren lagi, berarti ada orang yang punya perusahaannya. Akan selalu di atas langit ada lebih tinggi lagi, ada yang lebih bagus lagi, ada yang lebih keren lagi, dan itu bisa selalu dikejar. Dan ya nafsu manusia ingin selalu mengejar kan. Betul. Tidak pernah puas sampai yang lahat kan, dan puasnya manusia itu ya sampai tanah memenuhi mulutnya kata Nabi kan gitu. Ya intinya sampai meninggal lah, gak akan ada habisnya gitu. Tapi Allah mencukupkan kalau emang yakin dan beriman dengan janjinya Allah, sebenarnya ada yang lebih indah, yaitu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Janji Allah di situ akan mendapatkan yang lebih baik daripada apa yang kita bayangkan di dunia gitu Pak. Iya. Wah, luar biasa. Itu janji yang misalkan contohnya gitu ya, point itu of view-nya. Satu, Kang, ya? Point of view satu, oh itu kan yang sudah dijanjikan Allah lewat lisan Nabi. Yang lain misalkan ada di dalam Al-Qur'an tuh intang surullah yang surkum. Kalau kita menolak agama Allah, Allah akan menolong kita. Itu kan bisa dimotivasi kalau misalkan kita mau berdakwah, kita mau menolong agama Allah tuh banyak banget gitu ya. Kita mau mempertahankan misalkan guru-guru gitu ya, masuk ke dalam sebuah sekolah, mau mendirikan sebuah sekolah misalkan ya, atau mau buka cabang Darul Hikam. Di mana gitu. Tetap kan kita tuh memperjuangkan agama Allah dengan menetapkan kurikulum yang memang
sesuai dengan koridor Islam. Itu kan udah memperjuangkan agama Allah. Betul. Dan semoga Allah menolong kita dalam urusan kita. Nah, kita percaya, yakin dengan fadilah itu, maka Allah akan berikan fadilah itu kepada kita dengan mengamalkannya. Nah, itu kan konteksnya adalah jika kita percaya dengan sebuah janji Allah, kita bisa semangat dari situ, maka itu bisa dikatakan salah satu cara untuk ikhlas dan meluruskan niat. Doa yang ada di 194 itu Ali Imran kan bunyinya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Jadi ya Allah, berikanlah apa yang telah engkau janjikan lewat lisan rasul-rasulmu. Gitu ya. Ala rasulullah tukhzina yaumal qiyamah, dan janganlah engkau hinakan kami nanti di hari kiamat. Ya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Nah, jadi sesungguhnya engkau bukan pihak yang ingkar janji. Jadi ayat dari doa ini tuh menegaskan, ya Allah, aku sudah yakin dengan janji-janjimu, aku sudah berusaha untuk memenuhi apa yang engkau janjikan, ya Allah, berilah semuanya gitu. Jadi sebuah penekanan dan sebuah doa pamungkas juga ya, supaya Allah memberikan apa yang telah kita perjuangkan untuk memenuhi janji-janji Allah. Kan banyak, misalkan sedekah apa, Bah? Sedekah Al-Baqarah. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habba. Itu kan. Ini dari satu kebaikan muncul banyak kebaikan yang 700 lain. 700 betul. Jadi ya Allah, aku sudah sedekah ya Allah. Engkau juga berjanji di situ dengan 700 kali lipatmu. Ya Allah. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika. Ya Allah. Wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ini sih yang pamungkasnya aku senang banget ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tuh gak ingkar janji. Manusia mah bisa ingkar janji, lupa meureun pohonya. Betul. Sekali kadang kita berharap sama manusia yang kadang harapannya itu suka di PHP-in mungkin kan. Dipalsu lah harapannya. Gini loh, misalkan kita ikut lomba. Di judulnya di lomba itu hadiah, misalkan hadiah pertama 5 juta rupiah, 50 juta rupiah. Taunya pas kita menang di harewosan ku dibisiki sama penyelenggara lomba tuh, Kang punten karena satu lain hal untuk juara pertama cuma 1 juta. Tuh kan bisa gitu kalau manusia makan. Ya Allah, betul. Allah kayaknya nggak mungkin kayak gitu, Kang ya. Enggak. Innaka la tukhliful mi'ad itu absolut. Jadi semakin kita banyak mempelajari apa yang Allah janjikan, atau fadilah amalnya apa, atau faidah dari ibadah kita apa, kita akan semakin yakin dan kita akan semakin senang mengerjakan hal tersebut. Masya Allah. Gitu. Itu janji-janji memang Allah berikan kepada kita. Makanya man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu yang man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ini kan dua hadis basic yang kita perlu imani secara paripurna dalam masuk Ramadan ya. Siapa yang masuk bulan Ramadan dan lalu qiyam itu kan salah satu maknanya adalah qiyamul lail, tarawih. Man shoma saum, dua amal ibadah ini dijalankan di bulan Ramadan akan dihapuskan dosa-dosa sebelumnya kan. Oke banget, Bah. Itu kan itu sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang memiliki dosa. Makanya Ramadan bagi yang memahami konteks apa yang Allah janjikan, itu tuh yang butuh-butuh aja sebenarnya. Bisa jadi yang keluar dari bulan Ramadan flat, yang nggak butuh Ramadan. Bisa jadi belum paham kebutuhan dia di bulan Ramadan apa. Betul sekali. Atau mungkin kita bisa katakan kepada orang-orang yang flat gitu keluar dari Ramadan, kayaknya mereka belum sadar mungkin. Karena sempat kita bahas juga ya, Kang ya, bahwa setiap anak keturunan cucu Adam itu semuanya ya punya dosa gitu. Yang terkadang kita itu antara sadar atau tidak sadar dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan gitu. Kalau misalkan kita sadar kita itu manusia dan pernah melakukan dosa, ya otomatis gunakan Ramadan kita dengan baik. Tapi yang jadi masalah banyak yang nggak sadar mungkin, kan ya. Iya, itulah. Makanya kalau udah sadar kita syukuri. Betul. Alhamdulillah. Kalau belum sadar ya kita ya mengingatkan lah, tidak ada salahnya kalau memang kita bisa mengingatkan. Media sosial kita juga bisa kita gunakan platformnya untuk share hal-hal yang mengingatkan gitu, karena ya kemarin kita sudah pernah bahas tentang hidayah ya. Jadi makin kita kita mendapatkan hidayah tersebut,
Kan yang paling mahal tuh menjaga hidayahnya. Betul. Kalau belum mendapatkan, maka kita berdoa untuk mendapatkannya. Orang lain yang belum, ya kita doakan juga semoga Allah berikan hidayah. Amin amin ya Allah. Kesadaran itu penting sih. Betul Kak. Ini luar biasa sekali untuk pembahasan hari ini terkait janji-janji yang Allah berikan kepada kita dan juga lewat para rasul kepada kita. Tinggal kita mengimani semua janji-janji itu. Saat kita sudah mengimani, percaya semua janji-janji rasul, dan mungkin dalam artian ini janjinya Allah yang Allah sampaikan kepada para rasul, insya Allah kayaknya hidup kita senang terus, Kang. Iya, itu makanya PR-nya adalah belajar fadilah amal. Itu benar sih. Betul. Belajar, kan banyak tuh hadis-hadis ya apa ya, kalau dibuka fadilah amal, keutamaan amal gitu ya. Fadilah itu keutamaan amal. Sebenarnya kan isinya itu kita mengerjakan apa, mendapatkan apa. Kita mengerjakan apa, kita dilarang apa, lalu kita diancam mendapatkan apa. Itu polanya itu. Betul Jadi fadilah amal itu penting gitu. Jadi kenapa sih orang ada yang tahajud istiqomah benar gitu? Emang dapat apa? Emang dapat apa? Mungkin masih transaksional nggak apa-apa. Memang Allah memberikan kita hadiah-hadiah tersebut gitu ya. Kamu ngerjain apa dapat apa, kan polanya selalu seperti itu. Kalau kita memang, wah saya mah nggak transaksional Kang, saya mah atas dasar cinta gitu, kebutuhan, ya silakan. Tapi akhirnya kamu akan dapat ini juga kalau memang ikhlas karena Allah. Betul. Jadi saya sih sangat ini ya, highly recommended untuk membaca sebelum mengerjakan sesuatu amal. Baca dulu fadilahnya, gampang. Sekarang mah gampang cari tahu di Google kan, juga bisa fadilah sholat sunnah qobliyah badiah atau rawatib, apa mendapatkan rumah di surga. Iya, betul sekali. Iya kan? Di soft awal tuh. Kalau kita berjamaah laki-laki di soft awal itu mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikatnya. Kan kita sering kan dengar innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Ternyata Allah dan malaikatnya itu pun bersolawat kepada manusia biasa yang ada di soft awal, Masya Allah. Jadi kan kita jadi semangat. Wah, kalau dapat soft awal itu dapat solawatnya dari Allah tuh, dapat fadilah dari keutamaan tersendiri gitu. Itu kan jadi semangat. Jadi kalau ini dibahas panjang banyak. Jadi makanya silahkan teman-teman sebelum mengerjakan sesuatu searching ya, atau tanya ke gurunya, cari. Atau kalau belum tahu, penasaran kok orang semangat banget melakukan sesuatu hal, cari tahu juga. Betul. Bisa jadi kita termotivasi juga. Dan doa pamungkas untuk menagih dalam terkutip ya Allah, semoga apa yang kau janjikan tuh kami terima. Kami sudah beriman padamu, beraman pada Nabi SAW. Kita pelajari apa isi fadilah amalnya, lalu kita maksimalkan untuk mempelajarinya ya Allah, dan mengamalkannya ya Allah. Berikanlah janji-janji tersebut kepada kami. Gitu. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Teman-teman, berarti jadi PR buat kita. Saat teman-teman mau melakukan sesuatu, silakan cari tahu dulu amalan-amalannya, searching apa fadilah-fadilahnya, biar lebih lebih khusyuk, lebih fokus. Ya mungkin karena standar keimanan kita masih kecil ya, kita transaksional seperti yang tadi kata Kang Faisal gitu. Tapi untuk nanti ke depannya, semoga kita benar-benar melaksanakan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnahnya Rasul pun dengan rasa keikhlasan, penuh keikhlasan dan harap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba review ulang doa yang ada di dalam surat Al-Imran ayat 194 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Pesan terakhir, jangan lupa berdoa.